Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elektronika Milenial. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sebuah rangkaian inverter 7500 watt, 750 watt ya. Sebenarnya rangkaian ini sudah saya susun sedemikian rupa sudah lama ya, beberapa minggu yang lalu, tapi baru ada kesempatan kali ini ya, baru ada mood untuk melanjutkan lagi. Oke ya, ini adalah skemanya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan itu adalah bagian IC-nya ya. Ini IC-nya di Proteus ini kemarin ada enggak ya gitu ya. Ini kalau nggak salah saya menggunakan IC lain. Ini aslinya IC-nya adalah menggunakan IC CD4047 ya. Tapi karena di Proteus tidak ada, saya menggunakan IC yang lain yang kakinya juga 14 ya. Karena CD4047 ini menggunakan kakinya itu ada 14 ya. Jadi untuk skemanya seperti ini. Oh ya, kemudian juga untuk bagian IC-nya nih ya. IC-nya itu ini. IC-nya ini ada bagian pin ya. Kalau nggak salah itu bagian pin 14, 7 dan berapa itu yang memang yang tidak ada di sininya ya, tidak ada di apa namanya ini, di komponennya gitu. Memang ada beberapa tipe-tipe rangkaian atau IC itu memang yang tidak ditulis atau tidak dicantumkan di situ gitu ya. Itu alasannya mungkin entah tahu kenapa, misalnya ground gitu ya, ground dari IC tersebut tidak dipasangkan di situ. Tapi nanti kita akan buat jalur sendiri sesuai dengan PCB-nya ya. Ini rangkaian ini atau skema ini adalah sebuah rangkaian asli ya, asli dari inverter 750 watt ya, yang belum saya ubah-ubah. Saya juga sebenarnya sedang mempelajari rangkaian ini sih, nanti untuk saya kembangkan dan modif sendiri. Oke ya, kita langsung aja ke PCB layoutnya. Nah, kita sekarang tinggal menghubungkan aja. Biar mudah kita menggunakan top copper. Kemudian kita akan mulai dari jalur yang positif dulu Mas Bro. Jalur yang positif ya. Tentunya di sini kita menggunakan 12 volt dari sini. Nah, CT-nya itu pasti positif. Kemudian akan menuju ke ini fuse ya, ini fuse. Kita gunakan resistor misalnya 1 ohm. Kemudian akan menuju ke anoda dari dioda. Nah, ini dioda ini sebenarnya fungsinya itu hampir sama dengan fuse, pengaman aja. Nanti kalau misalnya kita masangnya terbalik, plus minus dari aki misalnya 12 voltnya itu, nanti tidak akan terjadi kerusakan atau konsleting. Kemudian setelah lolos, setelah benar masangnya, kita akan menuju ke resistor 2K juga ke resistor 1K ya. Nah, ini sebenarnya yang resistor 1K ini atau 1 kilo ini nanti ini akan menuju ke ini aja, ke LED. Ini LED ya, dioda itu LED indikator maksudnya. Kemudian juga dari jalur positif ini akan diteruskan ke kapasitor ini ya, ke kapasitor biar tidak tabrakan. Nah, ke sini menuju ke milar atau keramik 104. Kemudian nah ini tadi yang saya jelaskan bahwa IC ini cukup rewel seperti IC yang lain. Kadangkala itu pinnya di skemanya itu tidak disebutkan ya. Pin di skema ini tidak dicantumkan gitu. Jadi tadi saya juga ini ada yang kurang, yang mana gitu ya. Ternyata tidak dicantumkan pinnya, tapi tetap di sini di PCB layoutnya itu ada. Jadi kita bisa hubungan secara manual Mas Bro. Walaupun di skema tidak ada ya, tapi kita bisa hubungan secara manual. Jadi nanti teman-teman kalau ingin melihat skemanya, lihat aja di tampilan
PCB layoutnya ini jauh lebih komplit ya. Oke, ini yang positif ini akan menuju ke sini, pin yang nomor 14 ini ya. Nah, oke ya. Kemudian jalur positif ini juga nanti akan menuju ke positif yang lain. Ini 3 ini digabung, ini positif semua. Ini sebenarnya jauh lebih sederhana ya kalau sudah kita tahu, maksudnya pinnya itu benar yang digabung itu aja. Nah, ini dari sini ini juga tidak ada jalurnya karena nomor 14 kita buat secara manual. Ya, sini ya, bentar, ya, sini. Nah, seperti ini. Kemudian tentu nanti akan menuju ke jalur elko positif ya, ini positif ke jalur elko positif ke sini. Anggaplah ke sini lah, sini aja. Nah itu jalur positif Mas Bro. Kemudian sekarang ke jalur yang negatif ya. Oke, dari sini kita ke jalur positif dulu. Negatif ini ground atau negatif lah. Nah, ini akan menuju ke elko negatif juga. Misalnya ke sini. Nah, ke jalur negatif. Sebelumnya ini juga jalur negatif. Ke sini ya. Nah, ini jalur negatif. Kemudian ini LED-nya juga minta jalur negatif ke sini. Kemudian ini juga kaki negatif untuk kapasitor, milar dan diodanya 12 volt. Ini Zener ya, ini Zener nih. Zener 12 volt. Kemudian ini digabung juga positif ini. Nah, ke sini. Nah, kemudian kita ke bagian ini, kalau menurut saya bagian frekuensi ini ya. Gabungan beberapa resistor dan 2 resistor dan kapasitor milar misalnya. Ini bagian frekuensi. Ini kita gabung sini. Kemudian ini ke sini. Kemudian yang milar 822 kapasitor ya, non polar, ini ke pin 1. Kemudian resistor 470K ke pin nomor 3. Kemudian resistornya, resistor 47K menuju ke pin 2. Mantap. Kemudian ini ada beberapa jalur yang tersembunyi. Kita ke ini dulu, ke pin 12 ini ya. Bentar. Ya, pin ini kemana? Kesini Mas Bro. Bentar, jalur ini agak bengkong biar nanti pas. Nah, kesini. Ini yang tadi ya.
Nah, kemudian walah weleh, bentar dulu. Oh iya iya iya. Oh, kita undo aja. Ini sudah benar ya, sudah benar. Memang untuk khusus IC ini pin yang nomor 13 itu tidak kepake Mas Bro ya. Jadi pin yang ini yang nomor 13 ini tidak terpakai Mas Bro ya. Kemudian ini digabung dengan ini Mas Bro, digabung berarti ini jalur negatif juga. Ingat, ini pin nomor 7 juga tidak tercantum di skema. Di skema atau di komponen itu pin ini tidak ada nomornya Mas Bro. Jadi kita buat secara manual. Ini juga jalur negatif ke sini ya. Mungkin bisa dipakai, bisa enggak sih mungkin ya. Kenapa tidak dicantumkan? Itu mungkin bisa dipakai bisa enggak. Kalau misalnya tidak digabungkan, kalau menurut saya juga terkadang tetap bisa working gitu ya dalam beberapa rangkaian tertentu dari komponen. Kita masih ke jalur negatif ground. Nah, ini ground juga nih atau negatif akan menuju ke sini ya. Ini aja biar rapi. Nah, sini menuju alfa negatif. Masih ke jalur negatif, kita buatkan yang negatif dulu ke sini. Ini jalur negatif. Nah, sini kita hubungkan jalur-jalur yang negatif dulu. Ini negatif, ini juga negatif dari MOSFET-nya, maksudnya MOSFET IRF 44 lah. Ini negatif, source negatif, negatif, ya. Kok nggak mau dong? Ini sudah belum? Kayaknya sudah ya. Nah, sekarang kita ke output dulu Mas Bro. Jadi memang untuk ini ya, nih untuk rangkaian ini atau IC CD4047 ini mempunyai dua output yang akan berkedip secara bergantian Mas Bro ya. Outputnya adalah pin ini kalau nggak salah 11 dulu, 11 ya, pin 11 dulu akan menuju resistor ya. Pastinya akan menuju ke resistor sini. Resistor 33R nanti akan menuju ke basis, juga akan menuju ke resistor, sorry, maksudnya menuju ke gain ya, ke gain. Ke gate kok, gate. Kemudian output yang kedua juga akan menuju resistor, menuju ke resistor, ini juga menuju ke gate. Kemudian dari MOSFET ini nanti akan keluar sebuah tegangan ya. Ini drain menuju ke trafo.
ya, menuju ke trafo. Ini juga get. Ini juga get. Ini juga get menuju ke trafo. Ada satu lagi drain. Nah, ini drain. Sini aja ya. Ini juga akan menuju ke trafo. Ini drain. Ini juga drain. Ini juga drain. Selesai ya Mas Bro ya. Jadi inilah rangkaian atau PCB layout dari inverter 750 watt. Skema asli pasaran, belum saya apa-apakan. Visualisernya seperti ini. Wow, amazing ya, amazing Mas Bro ya Mas Bro. Jadi inilah rangkaian untuk skema rangkaian inverter 750 watt, skema rangkaian asli murni, belum saya apa-apakan. Oke Mas Bro, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.